Bab 91. Kuil kuno. Kamu tidak bisa pergi. Suara lain menyebar di udara di belakang Lin Feng dan pelindung Bei. Ikan piton itu menyemburkan dan mengeluarkan asap tebal. Tiba-tiba ia membuka mulutnya yang raksasa dan menarik napas dalam-dalam yang bersiul, yang bergema di atmosfer sambil melepaskan ki yang kuat. Pada saat yang sama, seekor rok legendaris membentangkan sayap raksasanya dan terbang menuju Lin Feng dan pelindung Bei. Energi ki yang kuat dan arus udara di atmosfer memperlambat pelarian Lin Feng dan pelindung Bei. Lin Feng merasa tubuhnya akan ditelan oleh binatang buas yang mengejarnya. Jika pelindung Bei tidak mengendalikan situasi dengan tegas, Lin Feng pasti sudah dimakan oleh ikan ular piton. Rok legendaris adalah binatang buas tingkat Xuan. Ia sangat kuat. Hanya kultivator lapisan Xuan Qi yang dapat mengendalikannya. Satu tarikan napas saja dapat melepaskan energi yang luar biasa banyaknya, dan Lin Feng, pada saat itu, tidak akan mampu menahan bahkan setengah tarikan napas pun. Tundukkan mereka! Teng Wushan berada di atas tubuh rok legendaris dan berteriak. Dia mengeluarkan beberapa rantai hitam pekat dan menerjang Lin Feng sambil mencoba melakukan serangan mendadak. Enyah! Terdengar teriakan keras. Rantai-rantai hitam pekat itu telah direbut oleh seseorang, dan orang itu adalah wanita tua tersebut. Pergi! Aku akan membunuh hewan jahat ini. Suara wanita tua itu tenang, tetapi pelindung Bei mengangguk dengan sungguh-sungguh. Hanya ada dua orang yang cukup kuat untuk mengejarnya. Salah satunya adalah lelaki tua yang membawa pedang besar, dan yang lainnya adalah Ten Wushan yang menunggangi rok legendaris. Kedua orang ini telah mencoba mencegatnya dengan serangan mereka. Orang tua itu telah terluka oleh protektor Kong, jadi jika mereka berhasil membunuh rok legendaris, tidak akan ada yang bisa mengejar Lin Feng. Mengenai apa yang dikatakan wanita tua itu, pelindung Bei ragu dan menduga, dia tidak akan memiliki kekuatan untuk membunuh burung rok tersebut. Aku masih ingat kesepakatan kita. Tolong ingat untuk memberitahu Liu Changlan, si bajingan kecil itu, bahwa aku memaafkannya. Mengenai pernikahan Wen Renyan dan Liu Fei, lupakan saja, Lin Feng cocok untuk posisi ini. Wanita tua itu berkata dengan tenang. Pelindung Bei tertawa tetapi tidak menjawab. HMPH, kau tidak boleh membual sampai kau benar-benar membunuh rok legendarisku. Teng Wushan berkata demikian sambil menyeringai dingin. Kemudian, ia membuat rantai hitam pekat itu bergetar hebat, hingga wanita tua itu hampir kehilangan keseimbangan. Saat ia tampak akan jatuh, burung rok legendaris itu siap menelannya hidup-hidup. Binatang tingkat Xuan sangat cerdas, oleh karena itu ketika wanita tua itu mengatakan bahwa dia ingin membunuhnya, dia telah mendapatkan kebencian dari binatang itu. Hewan tetaplah hewan. Wanita tua itu berteriak sangat keras dengan nada dingin. Rambut panjangnya melayang di udara. Kemudian, bayangan ular berbisa muncul di belakang punggungnya. Seketika itu, seluruh tubuhnya tampak berubah menjadi ular. Segera setelah itu, dia menerjang langsung ke arah mulut terbuka burung rok legendaris itu. Benar sekali. Dia tidak melawan dan malah langsung menerjang ke dalam mulut burung rok legendaris itu. Pada saat itu, dia berada di dalam tubuhnya. Ketika Lin Feng melihat itu, dia sangat terharu. Ayo pergi, kata pelindung Bei dengan acuh tak acuh. Mereka menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya dan terbang pergi dengan kecepatan cahaya. Mereka hanya mendengar raungan dahsyat memenuhi udara dari kejauhan saat mereka terus bergerak menuju cakrawala. Lin Feng sudah menduga apa yang terjadi pada burung rok legendaris itu. Sejauh menyangkut ketegangan antara Lin Feng dan Wen Renyan, Lin Feng sama sekali tidak membenci wanita tua itu karena telah menyelamatkan Wen Renyan. Dia bisa memahami wanita tua itu dan mengapa dia menyelamatkan satu-satunya muridnya. Wanita tua itu tidak peduli kehilangan muka demi menyelamatkan nyawa satu-satunya muridnya. Di sekte Yunhai, dia adalah seorang pelindung. Dia juga siap mengorbankan nyawanya untuk sekte tersebut. Wanita tua itu memang sangat jelek dan memiliki penilaian karakter yang buruk, tetapi jelas layak dihormati. Pada saat itu, tak seorang pun mampu mengejar pelindung Bei. Sayap roh bangaunya melesat di udara dengan kecepatan cahaya, dan dalam sekejap mata, mereka menghilang dari ngarai badai tanpa jejak. Pelindung Bei dan Lin Feng akhirnya berhasil melarikan diri dari sekte Yunhai hidup-hidup, tetapi mereka tidak merasakan kebahagiaan apapun karena selamat dari bencana tersebut. Mereka tahu bahwa hidup mereka telah diselamatkan karena semua darah yang mengalir di ngarai badai. Di tebing jurang,
hanya ada tebing dan jurang, tidak ada yang lain. Selain lorong yang menuju ke jurang-jurang ini, satu-satunya kemungkinan lain untuk mengakses atau meninggalkan tempat itu adalah dengan terbang ke sana. Pada saat itu, siluet seekor banga terbang menuju tebing Sangju dan hendak mendarat di dekat ruangan persegi yang dipenuhi dengan genderang. Lin Feng mengenali tempat ini, dia terkejut. Sebenarnya, dia bahkan ragu. Pelindung Bei tidak membawanya jauh dari sekte Yunhai, melainkan membawanya ke tepi jurang Sangju. Kita akan kalah. Pelindung Bei memandang ke arah jurang Sangju, dan segera, setelah mereka mendarat di sana, mereka dikelilingi oleh kabut tebal. Apakah kau ingat tempat ini? Tanya pelindung Bei kepada Lin Feng. Lin Feng sebenarnya tidak mengerti mengapa pelindung Bei menanyakan hal itu kepadanya, tetapi dia mengangguk dan berkata, aku mengingat ini dengan sangat baik. Ya, berjalan dari lorong ke lorong dan dari tebing ke tebing, akhirnya Anda sampai juga di sini. Sambil berbicara, pelindung Bei mengetuk sebuah batu 3 kali, dan tiba-tiba, sebuah dinding batu mulai bergerak, dan sebuah pintu muncul. Tebing dan jurang ini benar-benar merupakan dunia lain, tetapi juga menawarkan pemandangan yang sangat menawan. Ayo masuk, kata pelindung Bei sambil membawa Lin Feng masuk. Kemudian, pintu menutup sendiri dengan suara bantingan keras. Tempat yang mereka masuki tampak seperti kuil. Terlihat seperti kuil yang sangat besar di dalam sebuah istana. Tempat itu dipenuhi dengan energi Qi kuno. Di tengah kuil itu, terdapat lukisan naga dan phoenix. Ada juga banyak pilar yang menopang dinding kuil kuno tersebut. Di pilar-pilar ini, terdapat banyak ukiran yang menggambarkan berbagai binatang buas. Anehnya, Lin Feng belum pernah melihat banyak binatang buas tersebut. Dia terkejut karena tidak mengetahui binatang-binatang yang terukir di sana. Sekte Yunhai tidak membangun dan mendirikan diri di sini karena fitur fisiknya. Mereka sebenarnya mendirikan diri di sini karena mereka telah menemukan kuil ini. Suara pelindung Bei bergema di kuil dan kemudian ia melanjutkan memperkenalkan tempat itu kepada Lin Feng. Para kultivator yang sangat kuat di masa lalu pasti sering datang ke sini pada zaman kuno untuk berlatih kultivasi. Tentu saja, tempat ini mungkin juga merupakan sekte kuno. Beberapa keterampilan dan teknik paling ampuh dan misterius yang dapat Anda temukan di Paviliun Xingchen sebenarnya dibawa dari sini. Sebelum kita menemukan keterampilan dan teknik ini, Paviliun Xingchen tidak memiliki begitu banyak keterampilan yang sangat ampuh. Tetapi karena berita menyebar dengan cepat, dan ada banyak orang dengan niat buruk, tempat ini dirahasiakan dari semua orang di dalam sekte. Hanya pelindung sekte Yunhai yang tahu tentang tempat ini. Bahkan Patriar pun tidak tahu bahwa kuil ini ada. Para kultivator yang sangat kuat dari zaman kuno datang untuk berlatih di sini. Bahkan sang Patriar pun tidak tahu tempat itu. Lin Feng tersentuh karena mengetahui rahasia ini. Sungguh mengejutkan, hanya pelindung sekte yang diizinkan datang ke sini. Lin Feng mengamati kuil itu dengan penuh perhatian. Kuil itu megah, raksasa, dan qi yang mengalir di udara sangat kuat. Kuil itu dipenuhi dengan berbagai macam harta karun, keterampilan, teknik, dan senjata. Meskipun tertutup debu, semuanya sangat kuno dan mungkin sangat ampuh. Lin Feng, ikut aku. Pelindung Bei mulai berjalan dan membawa Lin Feng ke bagian terdalam kuil. Sesaat kemudian, mereka mendapati diri mereka berada di depan pintu masuk sebuah ruangan kecil. Di tengah ruangan itu, terdapat ukiran kayu berwarna coklat. Ada juga rak buku yang berisi banyak buku. Meskipun berdebu, buku-buku itu tertata rapi dan teratur, yang berarti seseorang telah membersihkan tempat ini baru-baru ini. Kita akan mengambil semua keterampilan dan teknik Paviliun Xingchen. Semuanya adalah salinan tulisan tangan. Keterampilan dan teknik terendah adalah tingkat Xuan. Keterampilan dan teknik tertinggi adalah tingkat di berkualitas rendah. Ada banyak sekali buku, tetapi sangat sulit untuk dipelajari dan banyak yang tidak dapat dipraktikkan. Bahkan para pelindung pun merasa sulit untuk mempelajarinya. Mempraktikannya sedikit saja sudah memungkinkan kita untuk melakukan serangan yang sangat kuat. Anda dapat memilih keterampilan yang sesuai untuk Anda pelajari. Seandainya Lin Feng datang ke tempat ini sebelumnya, dia pasti akan sangat gembira, tetapi saat itu, dia tidak bisa menunjukkan sedikit pun rasa bahagia. Semua kejadian yang telah terjadi terus-menerus muncul di benaknya. Dia tidak bisa menyingkirkan bayangan-bayangan mengerikan itu. Ayo kita periksa ruangan lain. Pelindung Bei belum selesai menunjukkan berbagai hal kepada Lin Feng. Kemudian, ia membawanya ke ruangan barang antik lainnya. Senjata. Lantai yang terbuat dari batu itu
memancarkan ki yang sangat kuno namun kuat, yang membuat Lin Feng merasa merinding. Semua senjata ini memiliki roh. Senjata-senjata ini memiliki roh. Mereka adalah senjata spiritual. Anda bisa menyebutnya senjata, tetapi akan lebih tepat jika menyebutnya senjata spiritual. Pelindung Bei melanjutkan penjelasannya dengan nada serius. Senjata adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan senjata biasa, tetapi senjata-senjata di sini memiliki roh. Mereka sangat kuat dan unik. Pelindung Bei berjalan menuju pedang kuno dan mengambilnya. Kemudian dia berkata kepada Lin Feng, "Berikan pedang yang kau bawa di punggungmu itu." Lin Feng mengangguk sedikit dan menyerahkan pedang panjangnya kepada pelindung Bei. Pelindung Bei tidak menggunakan keterampilan atau teknik apapun, tetapi pedang panjang Lin Feng melayang ke udara menuju pelindung Bei dan bertabrakan dengan pedang lainnya. Dan tang! Suara yang sangat jernih dan merdu bergema di ruangan itu. Sebuah pedang kemudian bergerak lurus ke tangan Lin Feng. Pedang itu sangat tajam dan tampak indah serta berkilau. Semua senjata ini bukanlah senjata biasa. Semuanya adalah senjata spiritual. Orang yang bodoh dapat dengan cepat menjadi penjahat. Tetapi menyimpan cincin giok juga merupakan kejahatan. Kami tidak pernah membiarkan senjata-senjata ini melihat dunia nyata, tetapi mulai hari ini, semuanya akan menjadi milikmu. Menjadi milikku. Lin Feng terkejut. Pelindung Bei masih hidup, tetapi dia memberikan segalanya kepada Lin Feng. Memang, semua yang ada di sini sekarang adalah milikmu, kata pelindung Bei dengan sungguh-sungguh sambil mengangguk. Kemudian ia mengambil sebuah batu yang tergeletak di antara semua senjata. Batu itu tampak biasa saja. Ini adalah batu Nakuno. Bagian dalamnya kosong. Jika Anda meneteskan setetes darah di atasnya, ruang di dalam batu itu akan terbuka untuk Anda. Pelindung Bei menjelaskan semuanya kepada Lin Feng sambil menyerahkan batu itu kepadanya. Lin Feng menggunakan pedangnya untuk memotong ujung jarinya. Kemudian, setetes darah jatuh ke batu. Darahnya perlahan mengalir di atas batu, dan kemudian sesuatu yang aneh terjadi. Batu memancarkan cahaya yang terang dan menyilaukan. Darah Lin Feng menjadi sangat merah dan perlahan mulai menyebar melalui batu itu. Pada saat itu, sensasi dan emosi yang luar biasa meluap di hati Lin Feng. Seolah-olah Lin Feng dan batu itu telah menciptakan ikatan yang tak terlukiskan dan tak terputuskan. Lin Feng merasa bahwa seluruh kesadarannya telah terhubung dengan batu itu. Di dalam batu itu, terdapat ruang yang sangat luas yang dipenuhi berbagai benda. Aroma aneh yang sangat familiar menyerbu hidung Lin Feng dan tiba-tiba membuatnya merinding. Apakah itu? Pupil mata Lin Feng melebar dan menatap pelindung Bei. Kau benar. Ini adalah Qi Nan Gongling. Saat ia masih hidup, semua miliknya, semua milik sekte tersimpan di dalam batu itu. Sekarang, kaulah pemilik batu itu, ujar pelindung Bei dengan hikmat. Kemudian, ia menatap Lin Feng dengan tajam dan berkata, Lin Feng, mulai hari ini, kau adalah patriark baru sekte Yunhai. Bab 92. Bayangan salib yang mematikan. Lin Feng, mulai hari ini, kau adalah patriark baru sekte Yunhai. Pelindung Bei berbicara dengan nada serius dan tenang. Lin Feng gemetar dari ujung kepala hingga ujung kaki sambil menatap kosong ke arah pelindung Bei. Lin Feng, meskipun sekte Yunhai mungkin sudah tidak memiliki anggota lagi, aku tidak ingin sekte itu lenyap selamanya. Itu juga keinginan Nan Gongling. Di masa depan, jika kau memiliki kesempatan, aku berharap kau dapat membangun kembali dan menghidupkan kembali sekte Yunhai. Sambil memandang banyaknya kerutan di wajah lelaki tua itu, Lin Feng mengangguk dengan hikmat dan penuh hormat. Jika aku, Lin Feng, tidak mati, aku pasti akan menghidupkan kembali sekte Yunhai. Baiklah. Pelindung Bei tersenyum dan menepuk bahu Lin Feng dengan tangan kanannya. Lin Feng, ada hal lain yang harus kukatakan padamu. Pelindung Bei, tolong beritahu saya. Di masa lalu, ayah Fei Fei, Liu Changlan, dan Nan Gongling adalah murid-murid paling terkemuka dari sekte Yunhai yang memberikan harapan tak terbatas kepada semua orang di dalam sekte tersebut. Sebelum Nan Gongling menjadi patriark sekte Yunhai, ada guru Nan Gongling dan mantan patriark. Sebenarnya, ia lebih suka menjadikan Liu Changlan sebagai patriark. Ia juga ingin menikahkan putri satu-satunya dengan Liu Changlan. Namun setelah itu, Liu Changlan memutuskan untuk meninggalkan sekte tersebut dan meninggalkan segalanya. Ia ingin Nan Gongling menjadi patriark,
Tetapi yang tidak diketahui Liu Changlan adalah bahwa Putri Patriark telah jatuh cinta padanya. Karena ditinggalkan oleh Liu Changlan, ia merasa sangat putus asa sehingga ia bunuh diri. Karena kematian putrinya, Patriark saat itu sangat menderita. Suatu hari ia meninggalkan sekte Yunhai dan tidak pernah kembali. Tidak ada yang tahu apakah ia masih hidup atau sudah meninggal. Sejak saat itu, Nan Gongling menjadi patriark sekte tersebut. Selain itu, Liu Changlan telah benar-benar kehilangan muka sehingga dia tidak bisa kembali ke sekte Yunhai. Sebagai permintaan maaf, dia membuat Fei Fei bergabung dengan sekte Yunhai. Dia ingin meminta maaf kepada mantan patriark dan kepada putrinya, terlebih lagi kepada istri mantan patriark. Putri kesayangannya telah meninggal dan suaminya menghilang tanpa jejak. Karena itu, wanita tua itu memiliki kebencian yang mendalam dan pahit terhadap Liu Changlan. Dia menjadi guru Wen Renyan dan bermimpi melihat muridnya menikah dengan putri Liu Changlan, Fei Fei. Itulah mengapa Wen Renyan berani bertindak seperti itu di sekte Yunhai. Ketika Lin Feng mendengar semua itu, jantungnya berdebar kencang. Dia terkejut. Dia tidak menyangka sekte Yunhai memiliki rahasia seperti itu. Tidak heran Wen Renyan begitu sombong dan berani mengatakan bahwa Liu Fei adalah miliknya. Tidak heran wanita tua itu tampak begitu aneh. Itu menjelaskan semuanya. Lin Feng, apakah kau mendengar kata-kata wanita tua itu ketika dia menyuruhku untuk menyampaikan kepada Liu Changlan bahwa dia telah memaafkannya? Dia juga mengatakan bahwa dia tidak keberatan jika kau menikah dengan Fei Fei. Namun, ini adalah kehidupan pribadimu dan aku akan membiarkanmu mengatur semuanya sendiri. Pelindung Bei berbicara dengan jujur, mencurahkan isi hatinya yang selama ini terpendam, lalu melanjutkan. Liu Changlan seharusnya berada di kota Duanren sekarang. Kau bisa pergi mencarinya. Dia orang yang jujur. Meskipun begitu, dia takut bertarung dengan Duan Tianlang. Jika sesuatu terjadi pada Liu Changlan, tolong jaga Liu Fei baik-baik. Pelindung Bei, tidak ada apa-apa antara Liu Fei dan saya, kata Lin Feng sambil tersenyum kecut. Wanita tua itu hanya mengatakan bahwa Lin Feng lebih cocok untuk Liu Fei daripada Wen Renyan. Apakah itu berarti dia harus menikahi Liu Fei? Apa yang dikatakan wanita tua itu hanyalah saran. Kau harus pergi memberitahu Liu Changlan bahwa Liu Fei masih berada di sekte Yunhai. Duan Tianlang, mengingat status Liu Fei, tidak akan pernah berani membunuhnya. Tetapi jika Liu Changlan jatuh dari kekuasaan atau meninggal, keadaannya akan berbeda. Karena itu, kau harus menjaga Liu Fei dengan baik. Selain itu, Liu Fei juga seorang wanita muda yang luar biasa. Kalian berdua adalah pasangan yang sempurna. Baiklah, kita sudah cukup bicara untuk sekarang. Kuil ini milikmu. Lakukanlah sesukamu. Jangan lupa untuk mencari Liu Changlan. Pelindung Bei. Suara Lin Feng terdengar tegas. Nada bicara pelindung Bei membuat Lin Feng memiliki firasat buruk. Di sisi sana, ada jalan keluar. Itu menuju ke Gunung Angin Hitam. Harap berhati-hati. Tentu saja, kalian juga bisa berlatih di kuil. Kalian bisa menunggu sampai sedikit lebih kuat lalu keluar, kata pelindung Bei sambil menggaruk telinganya. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan menuju ke jalan keluar. Pelindung Bei, kau! Ekspresi wajah Lin Feng berubah drastis. Dia berlari mengejar pelindung Bei dan ingin berteriak, serta memintanya untuk tetap tinggal. Lin Feng, aku adalah pelindung sekte Yunhai. Selama sekte Yunhai masih ada, aku bisa hidup, tetapi jika sekte itu hancur, bagaimana aku bisa terus hidup tanpa melindunginya? Saat ia selesai berbicara, pelindung Bei sudah pergi. Pintu batu besar itu terbuka dengan suara gemuruh. Pelindung Bei tidak menoleh dan meninggalkan Lin Feng sendirian di dalam kuil. Lin Feng menatap punggung pelindung Bei saat ia pergi. Lin Feng merasakan seperti petir menyambar di hatinya. Dia berdiri di sana sambil menatap kosong ke kejauhan. Saat pintu batu itu menutup sendiri, siluet pelindung Bei perlahan menghilang. Ini mungkin akan menjadi kali terakhir dia melihat pelindung Bei. Lin Feng memahami dengan jelas bahwa kuil ini bukan hanya memisahkannya dari dunia luar. Ini adalah pemisahan spiritual seperti Yin dan Yang. Ini adalah kunci menuju kehidupan abadi. Lin Feng berdiri sendirian di tempat yang sama untuk waktu yang lama sambil menatap kosong ke kejauhan, lalu akhirnya mulai bergerak lagi. Dia menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam penuh kesedihan yang menggema di seluruh kuil. Patriark, pelindung Bei, pelindung Kong, wanita tua, para tetua mulia ini.
Mereka mengorbankan diri untuk menyelamatkan hidupku. Mereka dengan berani menyerahkan diri kepada orang-orang hina itu untuk melindungiku. Mereka sudah tidak ada di sini lagi. Tapi aku masih di sini. Dan aku punya banyak hal yang harus dilakukan. Lin Feng berbicara sendiri. Ekspresi sedihnya telah berubah menjadi ekspresi tekad yang penuh kekuatan. Dibutuhkan kekuatan luar biasa untuk mengubah takdir. Lin Feng ingin memberi kesempatan kepada orang-orang yang telah mengorbankan nyawa mereka untuknya untuk menemukan kedamaian dalam kematian. Dia akan membuat mereka bangga dan mereka tidak akan mati sia-sia. Sekte Hao Yu, Desa Gunung Es dan Salju, Sekte Moshou, Klan Duan, Han Suetian, Teng Wushan, Duan Tianlang, Duan Han, Mo Changlan, Wen Renyan. Semua nama ini, semua orang pengkhianat ini. Mereka terukir dalam-dalam di ingatan Lin Feng. Dia tidak akan pernah melupakan mereka. Suatu hari nanti, dia akan membalas dendam atas kejadian yang terjadi hari ini. Lin Feng berbalik dan berjalan menuju ruangan pertama yang ia kunjungi. Di ruangan itu, terdapat rak buku besar yang penuh dengan teknik kelincahan dan keterampilan bela diri. Rak buku itu terbagi menjadi beberapa bagian. Satu bagian dikhususkan untuk teknik kelincahan dan bagian lainnya dikhususkan untuk keterampilan bela diri. Blade Cadence, teknik kelincahan tingkat direndah, menghasilkan energi murni dan tajam untuk mendorong diri sendiri. Lin Feng melihat teknik kelincahan, tetapi teknik itu sama sekali tidak cocok untuknya. Yang terbaik adalah memiliki roh pedang saat menggunakan teknik kelincahan itu. Tentu saja, Lin Feng saat ini terlalu lemah untuk menggunakan energi yang dibutuhkan. Dia tidak bisa mempelajari dan mempraktikkan teknik kelincahan seperti itu. Setelah menjadi lebih kuat dan setelah menembus lapisan Xuan Qi, dia akan mampu mengendalikan energi murni yang sangat kuat. Lin Feng mengembalikan buku itu ke rak buku dan memeriksa dua buku keterampilan bela diri. Daun cepat. Jurus tingkat direndah. Daun muncul dari telapak tangan pengguna. Daun-daun ini samar-samar terlihat dan sangat cepat. Tampaknya tidak memiliki kekuatan, tetapi sebenarnya dapat menembus langsung ke tubuh lawan dan menyebabkan kerusakan internal. Daun-daun ini sangat kuat dan hampir tidak terdeteksi. Itu tampak seperti kemampuan yang cocok untuk kultivator wanita. Kemampuan itu tidak terlihat terlalu kuat, tetapi jika lawan meremehkan kemampuan itu, mereka mungkin akan mati dalam kondisi mengerikan. Seorang wanita dapat dengan mudah mendekat dan membunuh lawannya tanpa ada yang melihat serangan tersebut. Selain itu, serangan itu sangat samar sehingga hampir tidak mungkin bagi lawan untuk memblokirnya. Lin Feng meletakkannya dan melihat jurus lainnya. Bayangan salib mematikan. Keterampilan tingkat direndah. Cocok untuk orang-orang yang rohnya memungkinkan mereka menjadi tak terlihat. Terbagi menjadi 3 gerakan. Bayangan menghilang, bayangan gelap, dan bayangan salib mematikan. Ini mirip dengan jurus protektor Kong, pikir Lin Feng. Jantungnya berdebar kencang. Sepertinya protektor Kong hanya mempelajari bagian pertama dari jurus itu dan menggabungkannya dengan jurus lain. Selain itu, ini adalah jurus yang sempurna untuk roh bayangannya. Jurus ini sangat kuat. Sayang sekali protektor Kong tidak sempat berlatih sampai Dark Shadow Pierce. Jika tidak, dia bisa benar-benar menjadi tak terlihat. Sedangkan untuk bagian terakhir dari kemampuan tersebut, Deadly Cross Shadow, memang sangat ampuh sehingga membuat Anda hampir tidak terdeteksi oleh musuh. Roh surgawiku memungkinkanku untuk melepaskan ki penyamaran khusus dan iblis, ilusi membuat lawan-lawanku menderita halusinasi. Dikombinasikan dengan rohku, bayangan salib mematikan itu seharusnya sempurna. Jantung Lin Feng berdebar kencang. Jurus itu tidak membutuhkan kekuatan khusus. Seorang kultivator dari lapisan ki manapun dapat mempelajari dan mempraktikannya selama mereka memahami kompleksitas jurus tersebut. Namun, kemampuan itu hanyalah sebuah alat, cara untuk melengkapi kemampuan lain seseorang. Menggunakan Deadly Cross Shadow dapat sangat meningkatkan kemampuan orang lain. Lin Feng kemudian melanjutkan melihat keterampilan lainnya. Dia tidak menemukan keterampilan lain yang cocok untuknya. Lalu dia memasukkan semua keterampilan yang ada di rak buku ke dalam batu na. Selain Lin Feng, para pelindung belum memberitahu siapapun tentang tempat itu. Barang-barang ini seharusnya aman di rak buku, tetapi jika Lin Feng mengalami masalah, mungkin lebih baik menyimpannya di dekatnya, terutama jika terjadi keadaan darurat. Lin Feng kemudian pergi ke ruangan lain tempat senjata spiritual berada. Dia juga mulai memasukkannya ke dalam batu na.
Ada banyak batu kesucian di kuil itu, Lin Feng juga menaruh semuanya di batu Na. Batu kesucian mengandung ki murni, seperti ki langit dan bumi. Setiap kultivator yang setidaknya telah menembus lapisan Ling Qi dapat menggunakan batu ini untuk meningkatkan kultivasinya. Ini adalah barang yang sangat berharga. Bagaimana mungkin Lin Feng tidak membawa barang-barang berharga ini bersamanya? Lin Feng berjalan-jalan di dalam kuil yang luas itu, dia berkeliling beberapa kali dan memperhatikan bahwa pada pilar yang terletak di kedua ujung kuil, ukiran binatang buas di batu itu persis sama. Hanya dengan melihat gambar-gambar binatang buas itu, Lin Feng bisa merasakan ki yang sangat kuat dan dahsyat. Jauh lebih kuat daripada ikan piton tingkat Xuan itu. Namun Lin Feng lebih mengkhawatirkan hal lain. Ada sebuah pintu kehijauan yang terbuat dari giok ukir yang memancarkan ki yang kuat. Lin Feng mencoba mendorongnya dengan sia-sia. Seberapapun kuatnya dia mendorongnya, pintu itu tidak bergerak. Terlebih lagi, tampaknya juga tidak ada tuas atau saklar tersembunyi untuk membuka pintu itu. Apa rahasia pintu itu? Mungkin orang yang membangun kuil ini telah meninggalkan petunjuk di sana. Sayang sekali aku tidak bisa membukanya. Lin Feng mengerutkan kening. Pelindung Bei tidak membukakan pintu untuknya. Mungkin tak satu pun dari pelindung Sekte Yun Hai pernah membukakan pintu ini sebelumnya. Tidak apa-apa. Jika saya memiliki kesempatan dan saya cukup kuat, saya akan kembali dan mencoba lagi. Lin Feng mengucapkan beberapa kata ini sambil akhirnya menyerah. Dalam sejarah Sekte Yun Hai yang telah berlangsung selama 1000 tahun, belum pernah ada seorang pun yang berhasil membuka pintu giok itu. Jelas sekali pintu itu sangat sulit dibuka dan akan sia-sia jika terlalu lama berada di sana mencoba membukanya. Saat ini, hal terpenting adalah menjadi lebih kuat. Cukup kuat untuk melindungi dirinya sendiri dan cukup kuat untuk melindungi orang-orang yang dekat dengannya. Lin Feng telah menembus ke lapisan Ling Qi kedua yang sangat langka untuk usianya, tetapi jika dia harus menghadapi kultivator yang telah berlatih beberapa tahun lebih lama, maka dia akan berada dalam situasi kritis, terlepas dari bakat mereka. Dia perlu menjadi kuat. Bab 93. Gadis di dalam ilusi. Terdapat sebuah ranjang batu yang cocok untuk berlatih teknik kultivasi. Lin Feng duduk bersila di ranjang itu dan memasuki keadaan meditasi. Ia menyerap ki murni dari batu suci tersebut. Namun, ia segera membuka matanya dengan ekspresi bingung. Dalam jalan kultivasi, duduk dan bermeditasi saja tidak cukup untuk naik ke lapisan ki berikutnya. Pengetahuan juga diperlukan, serta pencerahan dalam jalan kultivasi. Lin Feng merasa telah menyerap cukup ki murni untuk menembus lapisan ki Ling ketiga. Saat itu, ki yang diserapnya cukup untuk memadat ke lapisan berikutnya, tetapi ia belum berhasil menembusnya. Ia akan menembus lapisan ki Ling berikutnya pada saat yang tepat. Ketika air datang, sebuah saluran terbentuk. Rasanya seperti sudah seminggu berlalu sejak saya memasuki bait suci. Lin Feng mencoba memperkirakan waktu yang telah ia habiskan di kuil. Kemudian ia segera berdiri dan berjalan menuju pintu keluar. Mengingat kekuatan Lin Feng, mustahil baginya untuk pergi dengan cara yang sama seperti saat dia datang. Dia tidak bisa terbang. Dia tidak punya pilihan selain berjalan melalui lorong yang panjang dan sempit menuju Gunung Angin Hitam. Lin Feng yakin bahwa lorong ini telah dibangun oleh generasi sebelumnya dari Sekte Yun Hai. Mustahil bagi para kultivator kuno yang memiliki kuil tersebut untuk menghabiskan begitu banyak waktu menggali batu untuk membuat lorong sepanjang itu menuju Gunung Angin Hitam. Mengapa mereka perlu melakukan sesuatu yang begitu tersembunyi? Para leluhur Sekte Yun Hai telah menciptakan tempat itu agar para anggota sekte dapat berlindung. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Sekte Yun Hai tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk melarikan diri dari serangan dan bahwa mereka akan dibantai hingga meninggalkan sungai darah. Lin Feng berjalan cukup jauh ketika tiba di ujung lorong. Saat itu, lorongnya sangat sempit sehingga ia harus berjongkok untuk keluar. Suasananya benar-benar gelap gulita dan Lin Feng mengamati langit untuk pertama kalinya dalam lebih dari seminggu. Saat itu malam hari dan bulan purnama bersinar terang di langit. Udara terasa dingin dan Lin Feng bisa merasakan hawa dingin di paru-paru dan tenggorokannya. Tempat ini dulunya adalah puncak dari rangkaian pegunungan. Anehnya, kesinilah lorong itu mengarah. Ini rute yang sangat aman, pikir Lin Feng penuh kekaguman pada mereka yang telah menciptakan lorong tersebut. Tempat ini adalah bagian dari Gunung Angin Hitam, dan sepertinya belum pernah ada manusia yang pernah ke sana.
Tempat ini sebagian besar dihuni oleh binatang buas. Binatang buas di bagian gunung angin hitam itu jauh lebih besar dari rata-rata. Jadi meskipun mereka menemukan pintu masuk lorong, mereka tidak akan pernah bisa masuk karena lorong itu sangat kecil dan sempit. Selain binatang buas, bahkan jika manusia menemukan pintu masuk lorong itu, siapa yang mau merangkak melalui lorong gelap selama itu tanpa mengetahui kemana arahnya? Sebuah batu kecil yang tergantung di atas pintu masuk lorong jatuh dan berguling di lantai. Lin Feng duduk di atas batu itu dan menatap bulan purnama. Matanya menunjukkan kekecewaan. Lin Feng merasa sangat kesepian. Dahulu kala, ia menunggang kudanya dari kota Yangzhou menuju sekte Yunhai, melintasi berbagai lanskap termasuk danau dan sungai. Saat itu, ia tidak pernah menyangka bahwa sekte Yunhai akan melahirkan danau dan sungai. Darah. Lin Feng memikirkan pertumpahan darah itu dan memutar ulang pembantaian tersebut berulang kali di kepalanya. Dia tidak punya pilihan selain berharap untuk masa depan yang lebih baik. Malam itu dingin dan berangin. Jubah Lin Feng berkibar tertiup angin, tetapi Lin Feng tetap tak bergerak seperti patung. Pada saat itu, ki langit dan bumi mulai berfluktuasi dengan cara yang aneh. Tiba-tiba ki itu menyerbu ke arah Lin Feng, seolah-olah akan menembus tulang dan dagingnya. Itu sungguh menakjubkan dan sekaligus menarik. Lin Feng sebenarnya tidak terlalu memperhatikan kejadian yang berlangsung di hadapannya. Dia hanya terus menatap bulan dengan ekspresi sedih di wajahnya. Saat itu, Lin Feng ingin melupakan semuanya. Dia benar-benar telah kehilangan terlalu banyak. Hah? Lin Feng baru saja duduk di atas batu itu beberapa saat dan sesuatu yang sangat aneh terjadi. Lin Feng tercengang. Energi murni berwarna putih susu melayang di sekitar tangannya. Energi itu lebih terkondensasi daripada yang pernah dialami Lin Feng sebelumnya. Aku berhasil menembus lapisan Ling Qi ketiga. Lin Feng tercengang. Dia tidak menyangka bahwa duduk di atas batu itu sebentar saja akan membuatnya menembus ke lapisan Ling Qi berikutnya. Dia mengaitkan kejadian itu dengan meditasinya sebelumnya, tetapi sebagian besar karena keberuntungannya sendiri. Lapisan Ling Qi ketiga. Ditambah dengan semua kartu yang sekarang kumiliki, jika aku bertemu Duan Han sekarang, aku pasti bisa mengalahkannya. Ketika Lin Feng teringat Han Men, matanya berubah menjadi tatapan dingin. Duan Han dan ayahnya harus mati, karena telah memusnahkan sekte Yunhai. Mereka telah memusnahkan teman-teman terdekatnya. Siapa yang berani? Teriak Lin Feng dengan sangat keras. Dia berbalik dan pupil matanya menyempit. Pada saat itu, sebuah siluet muncul di depannya, tetapi Lin Feng merasa itu hanyalah halusinasi. Siluet itu sangat indah. Bulan bersinar menerangi siluet yang memesona itu, memungkinkan Lin Feng untuk melihat beberapa fitur fisiknya dengan jelas. Sungguh cantik. Lin Feng merasa seperti sedang bermimpi. Ia mengenakan jubah putih tipis. Siapapun yang melihatnya pasti ingin melindunginya dan memeluknya, tetapi tentu tidak akan merasa terpesona. Sungguh sempurna. Lin Feng tercengang. Sekalipun ia merasa bertekad dan memiliki kemauan yang kuat, saat melihat gadis muda ini, ia hanya bisa takjub akan kecantikan wanita di dunia ini. Mereka semua tampak begitu cantik dan anggun, jauh lebih cantik daripada di dunia sebelumnya. Banyak dari mereka bahkan tampak seperti dewi. Liu Fei sangat cantik dan dia sangat kuat. Lin Feng menyadari bahwa kecantikan di dunia ini berada di level yang berbeda. Gadis yang berdiri di depan Lin Feng tampak seperti ilusi. Dia benar-benar tampak seperti sebuah lukisan. Siapakah kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Gadis yang sangat cantik itu membuka mulutnya dan suaranya terdengar, memecah ilusi. Dia bukanlah ilusi, tetapi dia sangat cantik sehingga tampak tidak nyata. Nama saya Lin Feng. Bagaimana Anda bisa sampai ke tempat ini? Lin Feng merasa bingung dan penasaran saat melihat gadis muda itu. Saat itu malam hari di sudut terpencil gunung angin hitam, dan tiba-tiba, seorang gadis cantik muncul entah dari mana. Lin Feng benar-benar bingung bagaimana ini bisa terjadi. Lin Feng mendekati gadis itu untuk melihatnya lebih jelas, dan seperti yang diharapkan, gadis itu tidak terlihat lemah. Dia bahkan terlihat sangat kuat. Lin Feng. Gadis itu membisikkan nama Lin Feng lagi untuk dirinya sendiri, lalu langsung berkata, "Aku selalu tinggal di sini. Tiba-tiba, kau datang ke sini dan bertanya apa yang sedang kulakukan di sini. Aku juga tidak tahu bagaimana aku menemukan tempat ini." Lin Feng mengangkat bahu dan menjawab, tetapi sepertinya wanita itu tidak akan mempercayainya.
Karena memang seperti itu, silakan pergi, kata gadis itu sambil menatap dingin. Tapi aku tidak tahu di mana aku berada atau bagaimana cara keluar, kata Lin Feng sambil tersenyum kecut. Dia hanya tahu di mana pintu masuk lorong itu berada, tetapi dia tidak tahu di mana dia berada saat itu dan kemana harus pergi dari sana. Dia tidak tahu persis di mana dia berada. Apakah kita berada di Gunung Angin Hitam? Tanya Lin Feng. Gadis itu menatap Lin Feng. Anehnya, dia bahkan tidak tahu apakah itu Gunung Angin Hitam atau bukan. Memang, ini adalah daerah pedalaman Gunung Angin Hitam. Lin Feng tercengang. Apakah ini daerah pedalaman Gunung Angin Hitam? Pelindung Bei mungkin belum pernah berjalan di sini sebelumnya. Lin Feng tersenyum kecut. Di pinggiran Gunung Angin Hitam, terdapat binatang buas yang kuat, tetapi di dalam Gunung Angin Hitam, terdapat binatang buas yang jauh lebih kuat, dan mereka terus berkeliaran tanpa kendali. Jika Lin Feng ingin keluar dari sini, itu tidak akan mudah. Seandainya pelindung Bei mengetahui hal ini sebelumnya, mungkin dia tidak akan pernah meninggalkan Lin Feng sendirian di kuil, dan tidak akan pernah menunjukkan jalan keluar kepadanya. Kau tadi bilang kau selalu tinggal di sini. Lin Feng baru menyadari apa yang dikatakan gadis itu. Dia tercengang. Ada orang yang tinggal di Gunung Angin Hitam? Benar sekali. Saya sudah tinggal di sini bersama ibu saya sejak kecil. Gadis itu mengangguk-angguk dengan percaya diri. Apakah kamu belum pernah keluar dari sini? Tanya Lin Feng. Tidak pernah. Lin Feng tidak tahu harus berkata apa, tetapi ia berpikir bahwa lebih baik wanita secantik dan seanggun itu tidak pernah keluar rumah. Ia begitu cantik, sehingga akan menimbulkan masalah besar kemanapun ia pergi. Ia tampak begitu menawan, sehingga mungkin saja menyebabkan kehancuran negara. Mungkin ibunya secantik dirinya, dan itulah sebabnya mereka senang hidup menyendiri, pikir Lin Feng. Lalu dia bertanya padanya, apakah tidak ada binatang buas di daerah ini? Tidak, tidak ada, kata gadis itu sambil menggelengkan kepalanya yang mungil. Lin Feng mengangguk pelan. Tak heran dia bisa tinggal di sini seumur hidupnya. Jika tidak ada binatang buas di daerah itu, tempat ini tidak akan terlalu berbahaya. Apakah kamu ingin pergi dari sini? Gadis itu tiba-tiba bertanya pada Lin Feng sambil menatapnya. Matanya berbinar-binar. Tentu saja, aku ingin berangkat besok pagi, kata Lin Feng. Aku akan membantumu pergi dari sini, dan aku akan ikut bersamamu. Gadis itu membuka mulutnya lagi, tetapi kali ini Lin Feng merasakan firasat aneh. Apakah dia akan membawa Lin Feng keluar dari tempat ini sendirian? Di Gunung Angin Hitam, terdapat banyak binatang buas yang berbahaya. Gadis itu tampaknya bukan kultivator yang lemah, tetapi dia juga tampak seusia Lin Feng, yang berarti dia tidak mungkin sekuat itu. Bagaimana dia bisa melewati Gunung Angin Hitam dengan begitu mudah? Roh Lin Feng berbau seperti roh iblis hayalan, sehingga memudahkannya di Gunung Angin Hitam. Dia bisa menyamar sebagai salah satu binatang buas dan berjalan bebas di sekitar gunung. Kau tidak percaya pada kekuatanku? Tanya gadis itu seolah-olah dia bisa membaca pikiran Lin Feng. Tentu saja tidak. Gunung Angin Hitam sangat berbahaya. Menurutmu itu mudah? Lagi pula, kau bilang kau belum pernah meninggalkan tempat ini sebelumnya. Meskipun aku belum pernah meninggalkan tempat ini, aku mengenal Gunung Angin Hitam lebih baik daripada siapapun. Aku bahkan tahu kemana harus pergi untuk menghindari binatang buas. Sangat mudah bagiku untuk datang dan pergi sesuka hatiku. Gadis itu berkata dengan nada acuh tak acuh dan juga menatap Lin Feng tanpa ekspresi. Lebih baik dari siapapun? Dia tahu cara menghindari binatang buas yang ganas? Lin Feng tercengang. Dia menatap gadis muda yang cantik itu dengan curiga. Jika dia benar-benar bisa menghindari pertempuran saat mendaki gunung, maka itu memang akan lebih aman. Apakah kau setuju membantuku pergi? Tanya Lin Feng. Ya, aku belum pernah meninggalkan tempat ini, tapi aku ingin melihat seperti apa dunia luarnya. Jika aku berhasil keluar dari Gunung Angin Hitam, aku juga akan membutuhkan bantuanmu, kata gadis muda itu dengan sangat jujur. Nah, ibumu. Dia pergi keluar. Aku masih belum tahu kapan dia akan kembali. Tidak perlu mengkhawatirkannya. Lin Feng agak bingung, tetapi akan sangat sulit sendirian di hutan Gunung Hitam dengan semua binatang buas yang sangat kuat ini. Lin Feng mengangguk dan bertanya, lalu kapan kita harus berangkat? Sekarang, jawab gadis muda itu. Baiklah, aku ingin pergi ke sekte Yunhai. Apakah kau tahu sekte itu? Kata Lin Feng sambil berdiri. Aku tahu. Aku tahu segalanya di Gunung Angin Hitam.
Tapi jika aku meninggalkan Gunung Angin Hitam, aku akan tersesat. Gadis muda itu menjawab dengan jujur, menunjukkan bahwa dia sangat naif. Bab 94. Aku akan menunjukkannya padamu. Puncak-puncak pohon masih tertutup kabut pagi. Beberapa orang sudah terlihat berjalan melewati gerbang menuju wilayah Sekte Yunhai di kaki gunungnya. Sebagian besar dari mereka menuju Sekte Yunhai. Sangat sedikit orang yang berjalan menjauh dari sekte tersebut. Pada saat itu, seorang pemuda dan seorang wanita muda sedang berjalan menuju Sekte Yunhai. Mereka memandang gunung tempat Sekte Yunhai berada dan keduanya tersenyum. Nah, ini Sekte Yunhai. Duan Tianlang benar-benar pria yang sangat kuat. Dia menghancurkan Sekte Yunhai sepenuhnya dalam 1 hari. Itulah mengapa semua orang mengaguminya di negara Sueyu. Tidak akan ada yang berani memprovokasi dia atau keluarganya di masa depan. Selain itu, ku dengar dia punya musuh di kota Duanren. Musuhnya memiliki roh panah ilahi. Ketika dia mendengar apa yang terjadi pada Sekte Yunhai, dia mulai batuk darah. Sepertinya dia sakit parah. Ketika pemuda yang mengenakan pakaian mewah itu mengatakan hal-hal tersebut kepada gadis muda dan cantik itu, mereka berdua tertawa terbahak-bahak. Lagi pula, sekarang setelah Sekte Yunhai menghilang, Sekte King Yi kita telah berkembang lebih cepat. Tidak ada seorang pun di daerah sekitar yang berani menyerang kita. Memang benar. Jika sekte-sekte besar di negara ini tidak menyerang kami, seluruh wilayah ini akan menjadi milik kami. Gadis muda itu tertawa dan berkata, setiap hari berbeda. Sekte Yunhai dulunya sangat kuat, dan sekarang hanyalah debu. Seiring waktu, semuanya pada akhirnya akan runtuh. Sekte itu menjadi begitu kuat, sehingga banyak orang sekarang takut padamu. Murid inti mungkin bisa bersaing denganmu, tetapi murid elit tidak ada artinya. Selain itu, kau baru berusia 17 tahun, dan kau sudah sangat kuat. Kau jenius. Masa depanmu dipenuhi dengan peluang yang tak terbatas. Haha, Sekte King Yi kita sekarang jauh lebih kuat. Tidak bisa dibandingkan dengan Sekte Yunhai di masa lalu. Kita memiliki begitu banyak jenius. Mereka hanya memiliki beberapa keterampilan dan teknik yang bagus, itu saja. Sekte Yunhai hanyalah sekumpulan kultivator yang payah. Jika kita terus meningkatkan kemampuan dan teknik kita akan menjadi jauh lebih kuat daripada mereka. Ketika pemuda yang mengenakan pakaian mewah itu mendengar gadis muda itu memujinya, ia merasa sangat bangga pada dirinya sendiri dan tertawa dengan angkuh. Benarkah begitu? Pada saat itu, sebuah suara terdengar dari belakang. Gadis dan anak laki-laki itu menoleh dan melihat dua orang. Namun, anak laki-laki dan perempuan itu bahkan tidak melirik salah satu dari mereka. Mereka langsung menatap gadis muda yang mengenakan jubah putih. Mereka terpesona oleh kecantikannya. Mereka mendapat kesan bahwa tidak ada hal lain di dunia ini selain kecantikannya. Mereka hanya bisa melihat gadis cantik itu mengenakan jubah putih. Ia membuat semua daya tarik materi dunia itu menjadi tidak penting. Orang hanya ingin memandanginya selamanya. Ia tidak tampak seperti orang lain di dunia ini. Bocah laki-laki yang mengenakan pakaian mewah dan teman sekelasnya menatap gadis cantik itu dan merasa seolah-olah mereka sedang menatap roh. Di dunia ini, ternyata ada orang-orang yang bisa secantik itu. Gadis yang berdiri di sebelah Lin Feng, ketika menyadari bahwa orang-orang itu menatapnya, mau tak mau tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya. Gadis itu telah melakukan persis seperti yang dijanjikannya kepada Lin Feng. Mereka telah meninggalkan Gunung Angin Hitam, dan yang paling mengejutkan Lin Feng adalah mereka benar-benar tidak bertemu dengan binatang buas sama sekali. Mereka berhasil menghindari pertempuran sama sekali. Lin Feng mulai berpikir bahwa Gunung Angin Hitam sebenarnya tidak seseram yang digambarkan oleh rumor. Ada jalur-jalur tertentu yang sangat aman, hanya saja sangat sedikit orang yang mengetahui jalur-jalur tersebut. Tentu saja, Sekte Yunhai adalah sekte yang payah. Kalau tidak, bagaimana mungkin mereka bisa dimusnahkan semudah itu? Kata pemuda yang sombong itu. Gadis yang bersama pemuda itu tak kuasa menahan diri untuk tidak menatap gadis satunya dengan lesu. Ia merasa tidak nyaman karena gadis satunya jauh lebih cantik darinya. Dia sangat percaya diri dengan penampilannya dan yakin bahwa dirinya sangat cantik, tetapi pada saat itu, dia merasa seperti tidak ada ketika berdiri di samping gadis cantik lainnya. Gadis itu jauh lebih cantik darinya. Karena Sekte Yunhai adalah sekte yang buruk, lalu mengapa murid-murid Sekte King Yi begitu takut mendekati murid-murid Sekte Yunhai? Mengapa kalian semua menjaga jarak beberapa ratus meter dari sekte itu bahkan sekarang?
Mengapa kalian semua memandang murid-murid Sekte Yunhai dengan begitu hormat dan kagum? Lin Feng mengatakan itu sambil tersenyum dingin. Sekte King Yi adalah sekte yang sangat kecil. Mereka tiba-tiba berani mengkritik Sekte Yunhai karena sekte itu telah dimusnahkan. Sepertinya mereka telah lupa bahwa mereka dulu tunduk di hadapan murid-murid Sekte Yunhai. Mereka benar-benar sekelompok orang yang tidak tahu malu. Itu karena ada desas-desus yang mengatakan bahwa Sekte Yunhai memiliki banyak sekali keterampilan dan teknik hebat. Hanya itu saja. Aku senang mereka semua sudah mati. Lagi pula, kami bangga dengan sekte kami. Kami tidak pernah tunduk di hadapan murid-murid Sekte Yunhai. Mereka hanyalah sekumpulan sampah. Murid muda yang sombong itu tiba-tiba kembali tenang dan berhenti menatap gadis itu. Matanya tiba-tiba tampak sangat jahat. Lin Feng ditemani oleh seorang gadis yang sangat cantik, yang tampak seperti dewi. Bagaimana mungkin tidak merasa iri padanya? Gadis secantik itu seharusnya dinikahkan dengan patriark sekte King Yi yang kecil. Tiba-tiba, murid muda yang sombong itu berhenti dan mulai menatap Lin Feng dengan mata yang dipenuhi niat membunuh. Hah? Lin Feng mengerutkan kening. Hatinya terasa dingin. Pemuda itu tiba-tiba menatap Lin Feng, seolah ingin membunuhnya. Yang lemah adalah mangsa yang kuat. Hukum rimba adalah hukum dunia ini. Jika seseorang ingin membunuh orang lain, dia tidak akan memiliki belas kasihan dan akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Jika aku memahamimu dengan benar, murid-murid sekte King Yi jauh lebih kuat daripada murid-murid sekte Yunhai, benarkah? Tanya Lin Feng dingin. Tentu saja. Bagaimana mungkin sampah dari sekte Yunhai bisa membandingkan diri mereka dengan murid-murid hebat dari sekte King Yi? Pemuda itu menjadi semakin agresif. Dia ingin membuat gadis cantik yang menemani Lin Feng terkesan dengan kepercayaan diri dan kekuatannya. Hehe, aku pernah menantang murid elit sekte Yunhai dan aku kalah. Tapi kau tampaknya lebih kuat lagi, mengingat apa yang kau katakan. Mari kita lihat. Lin Feng memiliki senyum polos di sudut mulutnya yang membuatnya tampak tidak berbahaya dan lemah. Hehe, murid-murid elit sekte Yunhai itu payah sekali. Mereka bahkan tidak bisa dibandingkan denganku. Tapi karena kau penasaran, aku akan menunjukkan padamu seperti apa kultivator yang kuat dan betapa lemahnya dirimu dibandingkan mereka. Pemuda itu tidak menyangka Lin Feng akan berinisiatif menantangnya. Ia tak kuasa menahan kegembiraannya. Lin Feng akan mati dengan cara yang begitu menyedihkan. Lagi pula, apa yang dilakukan sampah sepertimu dengan gadis secantik itu? Saat kau mati, dia akan tinggal bersamaku dan aku akan merawatnya. Sambil mengucapkan kata-kata itu, pemuda berpakaian mewah itu mengeluarkan pedang panjang dan mengayunkannya di udara. Dia melepaskan roh pedangnya dan mulai bergerak menuju Lin Feng dengan ekspresi sangat percaya diri. Lapisan Ling Qi kedua. Dan kau pikir kau akan membunuhku? Itu mengejutkan, kata Lin Feng dengan nada dingin dan acuh tak acuh. Lin Feng mengangkat tangan kanannya dan sebuah energi pedang yang sangat kuat dan dahsyat tiba-tiba muncul dari telapak tangannya dan memenuhi atmosfer. Pemuda itu hampir seketika roboh ketika terkena tekanan tersebut. Wajahnya pucat pasi karena ketakutan. Fakta bahwa kau menggunakan pedang adalah penghinaan bagi semua pedang. Lin Feng berkata dengan nada dingin. Pemuda itu sudah membeku karena tekanan ki yang dilepaskan Lin Feng. Sebuah bercak tipis darah muncul di tenggorokannya dan dengan mata yang tampak sangat ketakutan, ia jatuh tersungkur ke tanah. Gadis yang mendampinginya juga tampak ketakutan. Bagaimana teman sekelasnya itu bisa terbunuh? Betapa kuatnya. Betapa dahsyatnya. Terdapat jurang pemisah yang sangat besar antara Lin Feng dan teman sekelasnya. Ketika gadis itu melihat Lin Feng menatapnya, dia tak kuasa menahan rasa takut dan gemetar. Aku bahkan tidak perlu menggunakan satupun keahlian untuk membunuh sampah dari sekte King Yi. Ekspresi dingin Lin Feng membuatnya tampak jahat, seperti binatang buas yang ganas. Ceritakan tujuanmu datang ke sekte Yunhai. Sekte Yunhai telah sepenuhnya dimusnahkan. Kami datang ke sini untuk mencoba peruntungan dan melihat apakah kami dapat menemukan beberapa keterampilan dan teknik yang bagus. Kami bukan satu-satunya, banyak orang lain ingin datang ke sini untuk tujuan yang sama. Pemuda itu belum meninggal dan buru-buru menjawab Lin Feng. Bagaimana dengan mereka yang memusnahkan sekte Yunhai? Bukankah mereka sudah mencuri semuanya? Mereka yang memusnahkan sekte Yunhai tinggal di sini selama 3 hari setelah pertempuran. Mereka mencuri hampir semuanya,
Tetapi mungkin mereka tidak peduli dengan beberapa keterampilan dan teknik yang mungkin sangat berguna bagi kita. Selain itu, bocah yang baru saja dikalahkan oleh Lin Feng itu tampak malu. Dia sedang dipermalukan. Selain apa? Lagi pula, di ngarai badai, ada banyak mayat. Mungkin mereka membawa barang-barang yang tidak bisa kita ambil, sekarang mereka sudah meninggal. Lin Feng gemetar ketakutan dari ujung kepala hingga ujung kaki. Hewan-hewan ini ingin menodai mayat rekan-rekan murid dan sesepuhnya. Aura pedang yang sangat kuat dan tajam menyerbu atmosfer. Pemuda itu tiba-tiba tampak pucat pasi lagi. Ki pedang itu sangat kuat. Seberapa kuatkah Lin Feng? Lumpuhkan budidayamu sendiri, lalu pergilah. Lin Feng terdengar sangat dingin. Awalnya dia berpikir untuk membiarkan orang-orang ini pergi, tetapi ketika dia mendengar bahwa mereka ingin mencuri barang-barang dari orang mati sekte Yunhai, dia tidak merasa ingin berbelas kasih lagi. Kedua murid itu gemetar ketakutan. Mulai sekarang aku akan mengizinkanmu mengambil 3 napas. Jika kau tidak merusak kultivasimu sendiri, kau tidak akan bisa mengambil napas keempat. Lin Feng mengatakan dengan nada memerintah bahwa dia akan membunuh mereka. Jika aku melumpuhkan kultivasiku sendiri, bukankah itu sama saja dengan mati? Baiklah, kalau begitu aku akan menghabisimu sekarang. Lin Feng melepaskan ki pedang yang sangat kuat yang menekan mereka sedemikian rupa, sehingga mereka dapat merasakan tekanan itu, siap menghancurkan mereka. Kedua murid muda itu sangat terkejut. Baiklah, baiklah, aku akan melumpuhkan kultivasiku sendiri, kata kedua pemuda itu sambil menggertakkan gigi. Mereka mengangkat tangan dan menusuk dantian mereka. Mereka menjadi sangat lemah, sehingga tidak bisa berdiri, mereka jatuh tak berdaya ke tanah. Meng Qing, ayo pergi. Lin Feng mengatakan itu kepada gadis yang menemaninya. Lin Feng telah membantunya menemukan nama, karena gadis itu mengatakan kepadanya bahwa dia tidak punya nama. Itulah satu-satunya nama yang terlintas di benak Lin Feng, karena Meng berarti mimpi, dan Qing berarti kekasih. Dan setiap pria pasti bermimpi memiliki gadis itu sebagai kekasihnya. Itulah satu-satunya nama yang bisa Lin Feng pikirkan yang cocok untuknya. Tentu saja, gadis itu tidak tahu mengapa Lin Feng memilih nama itu untuknya. Sebenarnya, dunia luar sama sekali tidak dikenalinya. Mengapa kamu tidak membunuh mereka? Meng Qing tiba-tiba mengajukan pertanyaan itu kepada Lin Feng, yang membuat Lin Feng terkejut. Dia menatapnya dengan tatapan kosong. Saat saya melihat mata mereka, saya merasa ingin muntah. Meng Qing telah menjawab pertanyaannya sendiri. Wajahnya menunjukkan bahwa dia tidak terbiasa berbicara dengan orang lain. Saat kau menatap mataku, apa yang kau rasakan? Akan kutunjukkan saja. Lin Feng tercengang. Ekspresi Meng Qing seolah-olah dia tiba-tiba mendapat ide cemerlang dan dia berlari maju. Meng Qing sebenarnya tidak memahami perasaan Lin Feng, tetapi Lin Feng menganggapnya imut dan menawan. Kehangatan yang tak terdefinisi memenuhi hatinya. Lin Feng mengamati Meng Qing. Ia mengagumi kecantikannya. Meng Qing tampak begitu lembut dan imut. Sama sekali tidak ada hal yang menjijikkan darinya. Pikirannya juga murni dan polos. Lin Feng merasa mudah untuk dekat dengannya. Bab 95. Setiap langkah membawa kematian. Arena hidup dan mati. Ngarai badai. Sekte Yunhai. Sungai darah berwarna merah terang mengalir melalui ngarai badai. Meskipun 7 hari telah berlalu, sungai darah itu masih terus mengalir. Ada banyak sekali mayat tergeletak di tanah. Mayat-mayat itu belum mulai membusuk karena suhu yang dingin. Hal yang paling aneh adalah banyak orang berjalan di sekitar mayat-mayat itu dan tidak tampak jijik dengan semua darah itu. Mereka tampaknya tidak terganggu oleh pemandangan di depan mereka dan sebaliknya tampak gembira. Mata setiap orang itu dipenuhi keserakahan. Sekte Yunhai pantas menyandang gelar sekte besar. Sekalipun mayat-mayat ini hanya milik murid-murid sekte tersebut, mereka tetap memiliki banyak barang berharga. Seorang kultivator laki-laki berlutut di samping mayat dan mengambil keterampilan tingkat kuning berkualitas tinggi darinya. Kemudian dia melihat sekelilingnya dengan hati-hati, seolah-olah dia takut diperhatikan oleh seseorang sebelum mengambilnya. Dia bukan satu-satunya, ada banyak orang lain seperti dia yang mencuri barang-barang dari mayat-mayat di dalam jurang. Mereka semua adalah murid dari sekte-sekte kecil. Ketika mereka mendengar bahwa sekte Yunhai telah sepenuhnya dimusnahkan, mereka bergegas ke sini untuk melihat apakah mereka beruntung dan dapat menemukan beberapa harta karun yang tersembunyi di mayat-mayat tersebut. Pada saat itu,
Ada dua siluet yang berdiri di puncak ngarai badai dan hendak melemparkan diri ke dalam jurang. Salah satu dari mereka tampak sangat cantik. Yang lainnya mengenakan topeng yang tampak seperti perunggu. Topeng ini memiliki kemampuan untuk meningkatkan ki. Kedua orang ini jelas adalah Lin Feng dan Meng Qing. Lin Feng terlalu terkenal. Semua sekte besar di negeri itu ingin membunuhnya. Jelas dia harus berhati-hati. Karena itulah, dia mengambil topeng itu dari dalam kuil. Ketika melihat semua darah dan mencium bau busuk yang dikeluarkan oleh mayat-mayat itu, Meng Qing mulai merasa pusing. Dia merasa ingin muntah ketika melihat pemandangan itu. "Mengapa kita datang ke sini?" tanya Meng Qing sambil menatap Lin Feng, tetapi ia menyadari bahwa Lin Feng benar-benar tidak bergerak. Aura yang sangat dingin menyelimuti tubuhnya. Hewan-hewan ini bahkan tidak membiarkan orang mati beristirahat dengan tenang. Lin Feng melihat seseorang yang sedang menggeledah mayat, dan setelah selesai, dia menendangnya sehingga mayat itu berguling. Lin Feng merasa sangat jijik dengan tindakan para kultivator ini. Ketika melihat perubahan aura Lin Feng, Meng Qing berhenti berbicara. Dia tidak ingin mengganggu Lin Feng. Lin Feng merentangkan tangannya, seperti burung yang membentangkan sayapnya, lalu melompat ke jurang. Di ngarai badai, para kultivator yang sedang menjarah mayat anggota sekte Yun Hai merasakan firasat buruk. Sesuatu akan terjadi. Mereka semua mulai melihat sekeliling, dan kemudian menatap Lin Feng, yang sedang melompat ke jurang. Ada orang lagi. Semua orang kemudian berhenti memandang Lin Feng, dan melanjutkan apa yang sedang mereka lakukan. "Silakan ambil sendiri, tapi jangan saling mengganggu." Kultivator yang baru saja menendang salah satu mayat itu, berkata kepada Lin Feng yang baru saja mendarat di sebelahnya. Cara bicaranya acuh tak acuh. Tidak ada yang menjawab. Sebuah ki pedang yang sangat kuat terpancar dari tubuh Lin Feng, yang membuat kultivator yang baru saja berbicara dengan Lin Feng tercengang. Ia mulai gemetar dari ujung kepala hingga ujung kaki karena takut. "Apa yang sedang kamu lakukan? Ada banyak orang di sini. Mungkinkah kamu menolak untuk berbagi barang-barang ini dengan orang lain?" Ketika orang itu merasakan ki yang dilepaskan oleh Lin Feng, dia berteriak sangat keras untuk menarik perhatian semua orang di area tersebut. Jelas, ketika orang banyak mendengar bahwa seseorang telah datang dan menginginkan semua barang itu untuk dirinya sendiri, mereka semua berbalik dan menatap Lin Feng dengan ekspresi marah. Namun mereka hanya melihat cahaya dari sebuah pedang. Cahaya itu terang dan cemerlang, tetapi tampak mematikan. Cahaya itu muncul dan menghilang dalam sekejap mata. Kemudian kultivator yang berbicara lantang itu langsung dipenggal oleh Lin Feng. Lin Feng bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ketika semua orang melihat itu, mata mereka mulai dipenuhi kemarahan. Karena dia adalah kultivator yang sangat kuat, orang itu ingin mengambil semua harta karun di sini untuk dirinya sendiri. "Yang mulia, semua orang datang ke sini dengan tujuan yang sama. Tidak perlu bersikap kejam dan tanpa ampun. Jika tidak, itu akan membuat orang yang berkuasa seperti Anda terlihat kasar, bukannya anggun seperti biasanya." Seorang kultivator yang tidak jauh dari Lin Feng berkata dengan nada dingin. Lin Feng berbalik. Mata Lin Feng, yang tersembunyi di balik topeng, tampak sangat jahat. Dia tidak merasa perlu menunjukkan belas kasihan kepada siapapun lagi. Siluet Lin Feng menghilang dalam sekejap mata dan muncul secepat itu di depan pria yang baru saja berbicara kepadanya. Kemudian, pria itu mengaktifkan pedang mematikannya. Kejam? Tak kenal ampun? Kasar? Kultivator hina ini mencuri berbagai harta karun dari mayat dan tiba-tiba berbicara tentang kekejaman, belas kasihan, dan kekasaran? Pedang Lin Feng mulai bercahaya lagi. Wajah pria lainnya menjadi pucat pasi. Dia ketakutan ketika melihat tampilan kekuatan seperti itu. "Anehnya, kau adalah tipe orang yang menikmati menghabiskan waktu bersama mayat-mayat di sini, jadi aku akan membantumu menjadi salah satu dari mereka." Ini adalah kali pertama Lin Feng berbicara selama seluruh kejadian tersebut. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin dan tanpa ampun. Topengnya menyembunyikan wajahnya, yang membuat orang semakin takut padanya. Lin Feng melangkah satu langkah, dan dengan satu serangan, dia membuat kepala lain terbentur ke tanah. Jelas bahwa Lin Feng tidak main-main. Namun, sepertinya dia membunuh sesama kultivator tanpa alasan yang jelas. Apa yang dia pikir sedang dia lakukan? Mungkinkah dia ingin membunuh semua orang di ngarai badai? Ketika orang banyak melihat bahwa ada orang lain yang baru saja meninggal, mereka semua ketakutan. "Berhenti! Siapakah kau?"
kata seorang kultivator yang melihat Lin Feng berjalan melewatinya. Akulah yang akan mengambil jiwamu. Pedang Lin Feng mulai bercahaya lagi, dan saat kata terakhirnya terdengar, cahaya menyilaukan memenuhi udara. Para kultivator menatap dengan kaget, saat tubuh tanpa kepala lainnya terhempas ke lantai. Semua orang yang berada di jurang dan menjarah mayat-mayat tiba-tiba berhenti dan mulai menatap kultivator aneh yang mengenakan topeng perunggu. Setiap kali dia melangkah, kepala kultivator lain akan terpisah dari tubuhnya. Pada saat itu, Lin Feng telah membunuh lebih dari selusin perampok kuburan. Mereka bahkan tidak tahu apa yang telah mereka lakukan, sehingga membuat Lin Feng begitu marah. Ini tidak terlihat bagus, kita harus menemukan cara untuk menghentikannya. Jika tidak, dia akan membunuh kita juga. Beberapa kultivator menyadari bahwa situasinya semakin berbahaya. Setelah orang itu selesai berbicara, orang-orang di sekitarnya mengangguk setuju. Mari kita lawan dia bersama-sama, sebagai sebuah kelompok. Kita tidak boleh memberinya satu pun kesempatan untuk menyerang. Seluruh kerumunan mulai bergerak menuju Lin Feng secara berkelompok dan bersiap untuk menyerangnya. Pedangnya terlalu mengerikan. Sepertinya Lin Feng akan memenggal kepala siapapun yang ditemuinya di jalan. Lin Feng masih bergerak dari satu tempat ke tempat lain dan memenggal kepala orang-orang ketika dia menyadari kerumunan orang bergerak ke arahnya. Orang-orang ini merasakan ki yang terpancar dari tubuh Lin Feng, dan ki itu semakin kuat. Jangan takut padanya. Dia tidak akan mampu menghadapi kita sebanyak ini. Sekalipun dia cukup kuat, tidak mungkin dia bisa mengalahkan orang sebanyak ini sekaligus. Semakin dekat mereka, semakin baik mereka dapat merasakan ki Lin Feng. Banyak kultivator mencoba menenangkan yang lain. Meskipun tampaknya kata-kata itu diucapkan untuk menenangkan diri mereka sendiri, sebelum menenangkan orang lain. Lin Feng perlahan mulai berjalan menuju kelompok yang mendekat. Ki pedangnya semakin kuat dan kuat, yang secara bertahap menghancurkan kepercayaan diri para kultivator di antara kerumunan itu. Aku tidak menginginkan harta karun apapun di sini. Akhirnya, salah satu kultivator yang berada di tengah kerumunan menyerah karena ia dapat merasakan ki kuat yang dipancarkan Lin Feng. Ia kemudian berbalik dan mencoba melarikan diri. Ia merasa bahwa bahkan dengan begitu banyak orang pun, ia tidak akan mampu mengalahkan Lin Feng. Pedang mematikan. Lin Feng melangkah maju beberapa langkah dan mengacungkan pedang panjangnya. Pada saat itu, ki pedang yang mematikan menyerbu atmosfer dan menciptakan angin seperti badai yang memusnahkan segala sesuatu yang ada di jalannya. PFFF, PFFF, PFFF. Orang-orang di kerumunan itu bernapas terengah-engah. Semakin dekat mereka dengan Lin Feng, semakin takut mereka. Mereka hampir berhenti bergerak dan menatap Lin Feng dengan ketakutan. Pada saat itu, setiap kultivator dalam kelompok tersebut menunduk melihat dada mereka dan melihat sebuah lubang kecil yang telah tertembus. Mengapa? Satu persatu dari mereka mulai roboh ke tanah. Bahkan saat sekarat, mereka masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Lin Feng sangat kuat, mengapa dia menyerang mereka? Karena kalian semua pantas mati. Lin Feng memegang pedangnya, lalu berbalik dan memandang ke cakrawala. Tidak ada seorang pun yang tersisa. Para perampok kuburan terakhir yang tersisa sedang melarikan diri. Lin Feng telah menjadi sangat kuat. Beberapa saat sebelumnya, entah itu selusin atau 100 kultivator, tidak akan ada yang mampu menghindari pedangnya. Satu-satunya solusi adalah lari jauh. Sungguh perilaku yang kejam. Tiba-tiba di puncak ngarai badai, terdengar suara keras. 3 kultivator melompat ke dalam jurang. Siapakah kau? Tanya orang yang tampaknya pemimpin kelompok bertiga itu. Dia adalah seorang pemuda tampan yang tampak angkuh. Chen Xing adalah murid elit, tetapi namanya tidak tercantum dalam daftar peringkat. Dia sangat takut dibunuh oleh Duan Tianlang. Untungnya, Wen Renyan ada di sana untuk melindunginya. Setelah diuji oleh Duan Tianlang, dia diakui sebagai kultivator berbakat dan ditugaskan untuk menjaga sekte Yunhai. Wen Renyan sangat kuat dan Duan Tianlang sangat menghargainya. Karena itu, Duan Tianlang mengirim Wen Renyan ke kota kekaisaran untuk bergabung dengan halaman suci Sueyu. Pada saat itu, Wen Renyan berada di kota kekaisaran dan semua orang menghormatinya, banyak yang mulai memujanya. Ketika Wen Renyan meninggalkan halaman suci Sueyu, dia akan menjadi orang yang sangat penting di negara itu. Chen Xing tidak berani memprovokasi Wen Renyan dan ingin mendapatkan dukungannya. Wen Renyan sangat kuat, dia seorang jenius.
Karena Duan Tianlang juga mulai merawatnya, takdir Wen Renyan pastilah luar biasa. Yah, kekuatan Lin Feng bahkan lebih menakutkan daripada Wen Renyan. Jika dia setuju untuk pergi bersama Duan Tianlang, aku mungkin bahkan tidak akan hidup sekarang. Saat memikirkan Wen Renyan, Chen Xing teringat Lin Feng, dan betapa menakutkannya dia. Bahkan saat Lin Feng berbicara, suaranya pun menakutkan. Saat Lin Feng melihat Chen Xing, seberkas cahaya muncul dari matanya di balik topeng. Matanya tampak lebih kejam dan jahat dari sebelumnya. Sungguh tidak tahu malu. Chen Xing telah mengkhianati sekte Yunhai dan kembali bersikap arogan. Dia kembali memperlakukan orang lain seolah-olah mereka lebih rendah darinya dan jelas belum belajar dari kesalahannya. Betapa cepatnya dia kembali ke kebiasaan lamanya. Sejak halaman suci ini tercipta, Duan Tianlang sangat sibuk dan tidak punya waktu untuk datang ke sini dan mengurus semuanya. Aku di sini untuk menangani semuanya atas namanya. Semua yang ada di sini adalah milikku. Jika kau ingin mengambil barang dari mayat-mayat ini, lakukan sesukamu, tetapi jangan membuat masalah. Kalau tidak, aku akan membunuhmu seperti anjing yang tidak berharga. Chen Xing berteriak keras kepada Lin Feng. Suaranya menggema di seluruh ngarai. Dia masih menggunakan nada arogan yang sama, seperti sebelumnya, ketika berbicara kepada Lin Feng. Suaranya mengandung niat membunuh yang jelas. Chen Xing berpikir bahwa dia lebih kuat daripada siapapun dari sekte-sekte kecil yang datang ke sini untuk menjarah. Dia berpikir bahwa semua orang berada di bawahnya dan bahkan berani meremehkan Lin Feng. Bersambung.